Halo everyone, balik lagi di Pacifista. Kali ini kita akan ngerangkum salah satu anime game terbaik yang pernah gue tonton. Judulnya Log Horizon. So teman-teman yang masih ada kerjaan, diselesain dulu kerjaannya. Yang belum sholat dulu, karena setelah jalan cerita animenya mulai, gue yakin kalian bakalan lupa saking kerennya nih anime. Dan kalian yang suka main game MMORPG, Ragnarok, Dragon Age, Lineage, kalian mesti nonton nih anime. Bukan cuma nonton video ini, animenya harus kalian tonton. Worth it. So anime ini mengisahkan tentang seorang strategis namanya Shiroi, yang emang pinter, ulet banget dia. Dia terjebak di sebuah game yang benar-benar seperti nyata gitu, namanya Elder Tale. Jadi dia login terus nggak bisa keluar lagi. Nah dia ini lalu nyari kenalannya yang juga online. Kebetulan teman dekatnya ada yang online, seorang guardian tanker ya, namanya Naotsugu. Ternyata mereka dibuntuti oleh seorang assassin, teman lama mereka dulu, namanya Akatsuki. Jadi gini, Akatsuki ini aslinya cewek, tapi dia bikin karakter cowok. Jadi lucu ya kan, badannya cowok tapi suaranya cewek gitu. Nah dia inget Shiroi pernah punya ramuan yang bisa ngerubah gender. Setelah dikasih, Shiroi mau dibayar tapi malah nggak mau. Ya udah, terus dia gabung sama Shiroi, akhirnya baper dia sama Shiroi. Di hari berikutnya mereka lapar juga ya kan, mereka beli makanan yang kayaknya enak-enak gitu, tapi ternyata nggak ada rasanya men. Setelah makan, Shiroi ditelepon sama Mariel, teman lama juga. Nah dia nih ketua guild Bulan Sabit yang lumayan gede di kota. Jadi Shiroi emang udah terkenal pinter. Dia diundang buat bahas ini game yang nggak bisa lockout ini. Dia diajak buat join ke guild Bulan Sabit, tapi Shiroi nggak mau. Jadi Shiroi ini terkenal karena dulu ada kelompok yang terdiri dari 8 player gitu, dari beda-beda guild juga, namanya Tea Party. Mereka nyelesain quest-quest susah di game ini yang player-player lain nggak bisa gitu. Nah Shiroi ini adalah strategisnya, jobnya enchanter. Di sini Shiroi dan kawan-kawan coba nyari tahu apa yang terjadi kalau mereka mati. Dan player-player lain yang mati mereka dihidupin lagi di katedral. Setelah tahu info itu, mereka coba hunting monster sambil membiasakan diri dengan skill-skill di karakter yang mereka gunain sekarang. Sesampainya pulang ke kota, mereka dapat info kalau player killing jadi merajalela. Jadi di kota mereka nggak bisa nyerang player lain, tapi di hutan mereka nyerang sesama player waktu hunting monster gitu. Nah mereka bunuh satu sama lain buat ngambilin uang sama item korban. Bener lah, saat suatu malam Shiroi, Naotsugu sama Akatsuki ini dikeroyok 6 orang. Naotsugu gunain skill taunt biar lawan-lawannya nyerang dia, nggak nyerang Shiroi secara si Naotsugu ini tankernya. Sedangkan Shiroi gunain skill-skillnya buat bikin healer musuh tidur, ngasih perangkap-perangkap gitu. Dan si Akatsuki nyerang dari belakang musuh. Dia ngincer musuh yang attack-nya tinggi tapi defense rendah. Jadi nggak sulit buat mereka buat ngalahin player PK tadi. Setelah ngalahin player PK tadi, mereka diminta buat bantuin guild Mariel, karena ada salah satu anggota guild yang masih di bawah umur tersesat gitu, mau pulang ke guild melewati hutan takut dibunuh player lain. So Shiroi sama Naotsugu langsung ngeluarin pet mereka yang didapat dari quest yang terkenal susah. Mereka naik Griffon, jadi yang lain pada naik kuda, mereka terbang naik Griffon. Nah tapi Griffon ini cuma bisa dipakai 4 jam doang sehari, jadi sisanya mereka harus jalan. Setelah sampai di kota tujuan, mereka ketemu dengan orang yang tersesat tadi, namanya Serara. Dan ternyata dia lagi bersama Nyanta, yaitu ketua tim Tea Party dulu. Tapi setelah nyari info di kota tersebut, kota itu ternyata didominasi sama guild yang ketuanya namanya Demikas, jobnya Mong. Nah guild mereka nggak ngebiarin Shiroi sama Nyanta pergi gitu aja. So mereka harus duel dulu. Si Demikas diajak one by one sama Nyanta. Singkat cerita, si Demikas sudah kewalahan. Dia nyuruh anak buahnya bantuin, tapi langsung di-taunt sama Naotsugu. Jadi mereka nyerang Naotsugu. Healer mereka juga udah kalah semua sama Katsuki yang ternyata dari tadi udah nyerang dari belakang. Nah si Demikas tadi juga di stun sama Shiroi, jadi nggak bisa gerak. Langsung dihabisin sama Nyanta. Udah menang, mereka manggil Griffon lanjut OTW balik ke Akiba. Di tengah perjalanan mereka bikin tenda, lalu si Nyanta masak dan hasilnya makanannya
enak nggak hambar seperti biasanya karena subclassnya dia koki. Jadi ada rahasia di sini. Jadi masaknya itu harus kayak di dunia nyata gitu step-stepnya. Udah nyampe di Akiba dan waktu berlalu Shiro ini ngerasa kok jadi nggak bener gini ya, player-playernya guild gede-gede jadi mendominasi tempat hunting yang bagus-bagus gitu, guild kecil-kecil jadi nggak kebagian. Terus player-player yang levelnya udah tinggi mengeksploitasi player yang levelnya masih kecil-kecil. Nah dari sini dia sadar dia tuh nggak mau masuk guild karena dia itu emang terlalu pinter gitu. Jadi dia nggak mau direpotin sama anggota-anggota guild yang lain. Nah dia ngerasa makin kesini kok pemikirannya itu kayak anak kecil gitu. Jadi dia curhat sama Nyanta. So setelah curhat sama Nyanta ternyata Tea Party itu sengaja nggak bikin guild karena nunggu Shiro ini yang bikin. Si Nyanta bilang gitu. Jadi bukan tanpa alasan si Nyanta jadi ketua kelompok Tea Party dulu karena emang pemikirannya yang dewasa banget. Shiro juga tergerak hatinya mengingat ada beberapa muridnya dulu yang juga terperangkap di game ini tapi dieksploitasi sama player-player yang udah veteran. Well, setelah curhat, Shiro langsung berniat untuk melakukan pergerakan. Pertama dia bikin guild namanya Log Horizon. Ya judulnya filmnya ini. Kedua dia minta guild bulan sabit si Mariel buat bantu nyari duit. Dengan cara mereka buka toko makanan yang emang ada rasanya asli. Kokinya ini pada diajarin sama Nyanta. Player-player lain di dalam game taunya kan makanan hambar aja gitu ya. Jadi mereka kangen banget sama makanan yang rasanya makanan asli gitu. Alhasil warung mereka langsung booming dan makanan-makanan itu emang dijual cukup mahal. Jadi nggak butuh waktu lama buat mereka punya modal yang lumayan. Dia juga minta bantuan Sojiro, samurai nih, tanker juga. Salah satu anggota Tea Party dulu. Nah ini dia nih udah bikin guild dan guildnya udah lumayan gede juga. Setelah booming mereka jadi ngerasa punya power gitu di kota. Jadi mereka mengundang 3 guild produsen besar di kota. Nama guildnya Serikat Dagang, Jalan Pertokoan, sama Badan Kelautan. Keren-keren nama. Mereka minta ketiga guild tersebut untuk memasok kebutuhan mereka, sekaligus minta agar 3 guild tersebut jadi investor mereka. Jadi mereka bilang kalau guild bulan sabit sama Log Horizon ini sedang menjalankan operasi besar. Mereka butuh dana 5 juta koin mata uang di game Elder Tale ini. Nah ketiga guild produsen tadi jadi bertanya-tanya dong. Terus mereka ngomong lagi setelah investasi baru akan diinfoin strategi operasi besar yang dimaksud dan mereka juga akan dikasih resep warungnya guild bulan sabit ini. Jadi mereka langsung berebut mau investasi, akhirnya mereka invest masing-masing 1,5 juta. Jadi kalau digabung jadi 4,5 ditambah 500 jadi 5 juta. Selanjutnya Shiroi dan kawan-kawan ini minta bantuan Sojiro buat mengundang 8 guild tempur besar selain 3 guild produsen tadi. Didi, Pedang Hitam, dan yang lainnya. Mereka mengadakan konferensi meja bundar, KMB. Dan ternyata konferensi meja bundar ini juga merupakan pancingan. 5 juta dari investor kemarin dia pakai buat beli Town Hall, tempat konferensi ini. Jadi dia bisa memonopoli player-player yang berbeda pandangan dengannya secara game MMORPG. Ini kan apa-apa harus ke Town Hall gitu. Dan sembari bos-bos guild lagi kumpul, dia minta Naotsugu sama Katsuki buat bantu player-player kecil yang dieksploitasi tadi melarikan diri. Balik ke KMP. Di sini Shiroi membeberkan rahasia cara masak biar masakan nggak cuma hambar gitu rasanya. Dan dari teori itu mereka juga nganggap berarti nggak cuma masak doang ya. Terus mereka gunain cara itu buat inovasi seperti membuat mesin uap dan lain sebagainya. Dan si guild produksi tadi juga bakalan beli ke guild tempur juga kan, yang hunting monster gitu. Jadi sistem perekonomiannya juga jadi aktif gitu. Dia juga membuat peraturan, jadi tidak boleh lagi PK ke player di bawah level 50. Dan juga harus respect sama NPC, karena setelah beberapa lama di game ini, jadi dia berinteraksi sama NPC gitu. Dia pikir NPC itu kayak manusia gitu. So semua peserta di konferensi setuju kecuali Silver Sword yang walk out ketika konferensinya dimulai. Alhasil setelah konferensi suasana di kota jadi agak ceria gitu, nggak muram kayak biasanya.
Dan Toya sama Minori, anak muridnya Shiroe yang dieksploitasi tadi, juga join ke Log Horizon. Beberapa hari kemudian, para peserta KMP diundang Raja Istal dari kalangan NPC untuk bertukar informasi. Di sisi lain, Nyata dan Guild Bulan Sabit juga ngadain makrab buat anak-anak guild di bawah level 40. Sekalian latihan, mereka disuruh masuk Dongyeon gitu dengan tim yang udah ditetapkan. Jadi mereka bikin tim 5 orang, dan di sini Minori sama Toya setim sama Serara dan anak baru yaitu Rudy, seorang sorcerer, dan Isuzu. Jobnya Bud. Balik ke Shiroe dan kawan-kawan. Saat Shiroe lagi ngobrol sama Katsuki, tiba-tiba ada seorang wizard misterius yang datang. Namanya Regan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai penyihir kelas dunia. Jadi katanya penyihir itu juga dibedakan dari skalanya. Dari yang paling bawah skala aksi, pertempuran, peperangan, benua, sampai dunia. Dan contoh apa yang bisa dilakukan penyihir skala dunia adalah apa yang dia bilang fraksi dunia, yaitu para player-player yang terjebak di dunia game ini. Di sini dia kasih info bahwa kalau player mati, dia nggak cuma respawn gitu aja di katedral, tapi dia juga kehilangan XP dan ingatannya waktu di dunia nyata. Oke, kita balik lagi ke Toya sama Minori. Jadi udah 3 hari mereka nggak ada kemajuan sama sekali. Jadi di Dongyeon itu gitu-gitu aja, sampai si Minori ini memberanikan diri buat ngomong kalau mereka itu harus ngobrol, mengenal satu sama lain dulu gitu, biar tahu kapan maju, kapan mundur, kapan healing, kapan nyerang gitu. Dan akhirnya mereka nggak ke Dongyeon hari itu, mereka menghabiskan waktu seharian buat ngobrol. Paginya waktu mereka pergi ke Dongyeon, dan akhirnya mereka bisa menyelesaikannya. Pada saat yang sama datanglah hari di mana MVP Goblin muncul. Jadi bakalan ada Raja Goblin yang dinobatkan gitu. Goblin jadi membludak dan menginvasi kota-kota, termasuk kerajaan Istal. Di sini Shiroe nggak mau ikut campur politik di kerajaan Istal ini, dan para bangsawan juga masih tinggi hati gitu, nggak mau minta tolong sama player-player ini. Jadi mereka nggak mau berhutang gitu nantinya. Tiba-tiba sang putri muncul, namanya Lenesia. Dia minta agar diantar ke Akiba. Dia personally mau minta tolong ke para player ini buat bantu ngelawan Goblin. Sedangkan di camp pelatihan, Minori dan Rudy bersikukuh buat nolongin para NPC dari invasi Goblin. So mereka berniat untuk melawan para Goblin ini sebelum para Goblin sampai di kota. Setelah Putri Lenesia memohon para player di Akiba, para player pun bersemangat buat bantu ngelawan Goblin. So para player ini langsung menuju ke arah para Goblin dipimpin sama Krusty, ketua guild DDD. Di camp pelatihan, 1 jam sebelum bantuan tiba, Toya dan Minori dan kawan-kawan ngelawan beberapa monster yang levelnya berada di atas mereka. Setelah capek-capek ya kan, kewalahan, akhirnya si Rudy mengorbankan dirinya sebagai pancingan lalu meledakkan diri pakai skillnya. Setelah musuhnya mati, si Rara sama Minori langsung nolongin Rudy. Mereka coba buat revive, ngidupin lagi si Rudy ini, tapi nggak bisa. Ternyata si Rudy ini adalah salah satu NPC. Jadi dia penyihir beneran gitu, tapi masih amatir. Itulah kenapa dia bersikukuh buat ngelawan para Goblin gitu, buat melindungi para NPC. Nah, tahu gitu Minori langsung telepon Shiroe. Shiroe langsung bergegas ke lokasi Minori naik Griffon. Mendengar dari apa yang dikatakan Regan, si penyihir dunia itu, dia berinisiatif membuat kontrak dengan item-item level tinggi ya kan. Dia minta Rudy buat tanda tangan. Dan ternyata berhasil. Di dalam kontraknya tertulis kalau Rudy tanda tangan, dia bakalan menjadi player gitu. Lalu Rudy mati dan respawn lagi di katedral. Nggak lama kemudian perang selesai dan Raja Istal ngirim putrinya ke Akiba untuk jadi duta besar penghubung Akiba ke kerajaan Istal. Nah, itu mengundang seorang pangeran dari kerajaan lain cemburu. Dan dia datang berniat untuk membuat onar di kota Akiba dengan mengirim para NPC untuk membuat seolah-olah keadaan kota menjadi chaos gitu. Ada aja masalah, entah kereta mogok di tengah jalan, struk pembayaran double, bikin onar di bar. Lalu datanglah pangeran dengan maksud untuk mempermalukan KMP dan Putri Lenesia ini. Tapi rencananya udah bisa
ditebak sama si Roy dan langsung diatasi. Akhirnya dia yang malu sendiri. Setelah itu si Roy kedatangan tamu nih, cewek enchanter juga. Jadi dia pemimpin dari kota yang berada di Minami, namanya Nureha. Nah dia ini sama kayak si Roy, jadi kalau si Roy kemarin bisa di atas angin soalnya dia tahu resep makanan, terus dia kuasai town hall. Nah Nureha ini memanfaatkan bangsawan di kota Minami tersebut, terus bikin keuntungan secara finansial. Nah duitnya itu dia pakai buat beli katedral, jadi tempat respawn orang mati dia kuasai. Terus semua player yang ada di kota Minami suruh join ke guildnya dia. Jadi di Minami cuma ada satu guild doang, guildnya Nureha ini. Dan dia juga nih aktor di balik layar tentang NPC-NPC tadi yang bikin ribut di Akiba. Tujuan dia ke Akiba, dia pengen si Roy join ke guildnya dia. Nah tapi si Roy nggak mau dong karena dia sekarang kan udah punya guild sendiri. Tapi jawaban itu nggak memuaskan si Nureha ini, jadi dia bilang dia bakalan balik lagi. So itu dulu cerita Log Horizon season 1. Kita sambung besok season 2. Dan kabarnya season 3 bakalan keluar nih akhir tahun ini 2020. Tapi nggak tahu nih keadaan lagi kayak gini bakalan dipospon apa enggak. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like videonya, subscribe, ya kan, gue Gilang out. See you on another video.